Betapa tidak konsistennya orang ini. Ya, betapa plin-plannya orang ini. Siapa dia? Kalau bukan Hasto Kristianto. Tok, sorry ya Tok ya. Gini-gini gue demen lu Tok. Ya kalau nggak demen gue nggak ngingetin lu lagi. Ini selalu gue ingetin lu ketika ya langkah lu salah. Bagus. Betapa tidak, lain hari dia berkata A, lain hari nanti berubah menjadi B. Siang dia bilang kedelai, sore dia berubah menjadi tempe. Ya Allah. Kalau kemudian kita menghadapi orang yang semacam ini, apakah kemudian kita masih bisa percaya? Apakah kita juga masih bisa pegang omongannya? Tentu tidak, tentu tidak. Ya, jangan pernah percaya Ferguson. Ampun, ampun. Ketika dia berpidato tentang Soekarno, umur 16 tahun, sudah hebat. Ya, membanggakan gitu. Ketika pidato masalah Gibran, kayak supir truk. Ketika dikejar wartawan, oh enggak kok aku nggak ngomong gitu. Di kesempatan lain, dia bilang, oh Gibran, oh ini bagus. Ya, proses demokrasi yang berjalan alamiah di Amerika pun seperti itu. Pusing-pusing dah. Kalau sudah seperti ini, akhirnya saya bisa berkesimpulan, jangan pernah percaya apapun terhadap yang diucapkan oleh orang satu ini. Even itu kemudian kebenaran. Karena, ya, setiap saat bisa berubah. Daripada berisiko, mendingan gak usah percaya. Simak videonya. Bayangkan, dalam usia yang begitu muda, sekitar 16 tahun, Bung Karno sudah bergulat dengan pemikiran para tokoh-tokoh dunia. Tuh kan, sebenarnya membanggakan. Ya, Indonesia kalau kemudian diisi oleh generasi muda yang seperti ini membanggakan, ya. Umur 16 tahun sudah berbicara di kancah dunia gitu ya. Nah, dia juga mungkin salut, nggak tahu salut apa nggak itu terhadap Soekarno. Takutnya yang namanya Hasto lah, tiba-tiba dia nanti nggak salut lagi terhadap Soekarno. Kan ini kan bagaimana kepentingannya dia. Ya, kepentingan dia, oh bagus, bagus. Bukan kepentingan dia, oh jelek, jelek, jelek. Kan gitu, itu. Coba aja dengerin ketika berkomentar Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Ya, kan umurnya masih cukup muda sekali Gibran. Coba kita dengarkan. Saya tidak mengibaratkan seperti itu. Saya memberikan contoh ketika menyampaikan pembicaraan. Kebetulan ada... Oke, saya skip dulu ya. Di video yang lain dia menyatakan bahwa Gibran itu kayak supir truk. Terus sekarang dikejar wartawan, dia bilang tidak mengibaratkan seperti itu. Nah, saya hanya mencontohkan. Mengibaratkan dengan mencontohkan apa bedanya, Dul? Dul Kempul. Ya Allah, pengen tak mulutnya ini beneran dasar. Si Hasto, mulut tok. Itulah kenapa mungkin kalau yang ini disclaimer dulu ya, mungkin ini. Kenapa PDIP moncongnya putih? Mungkin karena sekjennya Hasto kali ya. Moncongnya loh, Tok. Moncongnya tuh lo. Jejak digital kan gampang banget dibuka. Sekarang kamu membantah diri kamu sendiri. Ya, saya tidak mengibaratkan seperti itu. Saya hanya memberikan contoh. Tak tampol. Aduh, nggak ada sendal ini ya. Gila, Hasto. Cangkeme, Tok. Insya Allah cangkemmu tok. Cangkemnya tok, cangkemmu tok.
Alah, ya Allah, Tok. Kita lanjut dulu ya. Persoalan yang sangat serius ketika di dekat pintu gerbang Tol Halim ada sopir truk yang usianya baru 17 tahun, belum punya SIM, dan kemudian mengalami krisis. Krisis yang pertama adalah ketika dia menyenggol kendaraan lain. Maka yang kedua, karena usianya belum cukup, di dalam menghadapi problematika itu langsung mengambil jalan pintas untuk mencoba lari. Maka dia gaspol. Dan kemudian malah menciptakan suatu kecelakaan beruntun. Artinya untuk sopir truk saja itu diperlukan suatu kedewasaan. Mengapa syarat-syarat pengambilan SIM itu juga melalui suatu ujian-ujian. Bukan SIM diberikan meskipun usianya belum cukup, lalu karena akses kekuasaan diberikan SIM. Ternyata untuk mengatasi konflik pun persoalan di lapangan diperlukan kedewasaan. Nah, apalagi untuk memimpin bangsa dan negara. Maka usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden itu merupakan suatu usia yang menunjukkan tingkat kematangan. Jadi kalau kasus di jalan raya aja menciptakan korban seperti ini, apalagi kalau persoalan-persoalan itu di tingkat nasional. Di satu sisi, ya dia muji-muji Soekarno, 16 tahun sudah hebat. Di sisi lain, dia mencaci maki dan mengibarkan supir truk, Gibran. Walaupun dia bantah sendiri, terserah lah. Jangan mulutnya nggak bisa dipegang. Oke. Kemudian dia mengibaratkan belum cukup umur, belum cukup dewasa. Ya dewasaan Gibran lah dibanding lu, Tok. Jauh banget lah. Bijaksanaan Gibran lah dibanding lu, Tok. Gimana? Kemudian dia khawatir tidak bisa menghadapi masalah-masalah besar negara. Ya lebih pintaran Gibran lah, Tok, daripada kamu. Kan udah terbukti. Ya jauh lah. Jauh, Tok. Jauh banget, Tok. Cerdasan juga Gibran, pintaran juga Gibran. Gimana, Tok? Ya, Tok. Tuaan lu bener. Tapi cerdasan Gibran, iya. Tuaan lu betul, tapi jauh lebih bijaksana Gibran, yang lebih muda. Harusnya orang makin tua makin bijaksana. Tapi kan lu kan enggak, Tok. Makin tua makin cengeng. Tok. Aduh, underestimate orang. Jangan gitulah, Tok. Kayak lu orang hebat aja, Tok. Kemana-mana ngintil Megawati loh, Tok. Oke, ya. Itu posisi Hasto kalau sedang tidak berpihak kepadanya. Coba kita lihat sisi lain jika sedang berpihak kepadanya. Atau jika sedang menguntungkan dia dan partainya. Simak videonya. Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang menjadi contoh bagaimana berkembangnya demokrasi. Di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walter Bush, itu keluarganya juga sangat eksis dalam jagat perpolitikan di Amerika. Keluarga Walter Bush, demikian pula Kennedy. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya itu alamiah ya di dalam kehidupan politik. Gimana kalau kita melihat Hasto yang seperti ini? Udah beda lagi kan? Oh beda lagi. Bagaimana yang menguntungkan dia aja, menguntungkan dirinya aja, menguntungkan partainya aja. Yang nggak menguntungkan dicerca, dimaki, dihujat, difitnah. Itu. Kalau yang menguntungkan dirinya dan partainya, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Itu Hasto. Apakah kita masih mau percaya dengan orang ini? Apakah kita masih bisa pegang omongan orang ini? Ya Allah, ya Rob.
Hah, tuh, udah aku cuma ngomain-ngomainin aja, nggak memberitakan apa-apa. Yang memberitakan kan mulutnya Hasto sendiri. Lain waktu ngomong apa, nanti ngomong apa, besok ngomong apa, ntar lagi ngomong apa, untuk case yang sama nih. Wih, ini untuk case yang sama nih. Tentang usia anak, tentang kedewasaan orang. Beda-beda kan? Ya, karena kita sudah tahu orang ini seperti itu, kalau masih mau percaya, ya silakan. Kalau rakyat sudah tidak percaya, dan PDIP pengen dipilih oleh rakyat, maka Hasto jangan menjadi sekjennya di situ. Gua pasti langsung milih PDIP. Dan yang terpenting lagi, jika PDIP pengen menang pilkada di seluruh daerah Indonesia di tanggal 27 November, ya sekjennya jangan Hasto. Ingat ya teman-teman, karena masih Hasto sekjennya, tanggal 27 November sepakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Jika sepakat, tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.